Oke, selamat malam teman-teman. Tiba saatnya lagi kita akan membahas beberapa saham yang berpotensi untuk ditradingkan dalam minggu depan atau hari Senin besok. Ya, untuk saham Indonesia tanggal 23 Mei 2022. Oke, jadi simak terus video ini sampai habis dan jangan di-skip kalau bisa supaya Anda bisa belajar dengan detail alasan-alasan apa yang ada di belakang pemilihan saham yang saya bahas ini. Oke, jadi di video sebelumnya yang tadi saya upload tentang market global minggu yang akan datang ya, observasi market global minggu yang akan datang pergerakannya kira-kira akan kemana. Saya sudah jelaskan lebih detail di sana, jadi di sini saya akan jelaskan secara singkat aja bahwa kemungkinan besar minggu depan IHSG masih akan sedikit bullish ya, dan akan dihadang oleh resisten sekitar 7000 atau 7040. So be careful kalau misalnya IHSG sudah sampai level ini, kemungkinan ini adalah area yang berpotensi untuk membalikan arah turun lagi karena yang pertama adalah ini memang resisten ya, yang kedua adalah ini memang pertemuan di moving average 50 dan 20 ini biasanya merupakan area yang kuat untuk harga terpantul lagi ya. Kalau dia berada di atas berarti pantulannya akan ke bawah yaitu turun. Alasan ketiga adalah ini adalah merupakan golden ratio Fibonacci 38,2. Hati-hati jika IHSG sudah sampai level ini, menurut saya jangan terlalu agresif terutama untuk blue chipnya ya. Biasanya IHSG ini akan menentukan juga, berpengaruh maksud saya, ke semua saham yang ada di dalamnya termasuk gorengan sekalipun, walaupun ya tentunya kita akan harus melihat price actionnya masing-masing saham itu sendiri. Cuman secara globalnya ya, IHSG merupakan tolok ukur utama keseluruhan saham-saham Indonesia. So, jadi kita harus tetap perhatikan indeks globalnya ya, yaitu IHSG-nya. Oke, kita akan masuk ke saham-sahamnya satu persatu. Tidak banyak kali ini yang saya sampaikan karena memang kondisi marketnya masih sangat bullish ya, sangat bearish. Lain dengan pembahasan indeks, karena indeks itu kita bisa buy, kita bisa sell. Kalau saham hanya bisa buy. So, kalau misalnya indeksnya lagi jelek atau market globalnya lagi jelek, kita tidak bisa sell kecuali kita sudah profit ya. Jadi kita hanya bisa ambil posisi di bawah untuk cari keuntungan di atas untuk saham-saham Indonesia ya. Yang pertama adalah Indi ya, dan semua batu-baraan menurut saya cukup menarik. Eh, Sebentar ya. Terkhusus untuk Indi, bentuknya cukup menarik baik secara daily maupun weekly. Dia berbentuk cup and handle ya, atau mungkin mirip double bottom juga boleh. Tapi lebih pantas ini adalah cup and handle kalau kita lihat di weekly-nya. Ya, lebih ke cup dan handle, dan dia saat ini sedang berada di resisten dan sepertinya ada potensi untuk breakout lebih lanjut minggu depan atau mungkin hari Senin bisa langsung breakout. Apalagi harga batu bara dunia sedang naik. Alasan kedua adalah dia sudah mantul dari support yang merupakan juga Fibonacci 38,2 dan kemudian dia membentuk higher low ya. Ini low, ini dia membentuk higher low dan masih bertahan di atas moving average 50 dan 20. So, ini tanda yang ketiga adalah di sini ada pin bar kecil. Ya, Anda lihat pin bar kecil yang mantul dari MA50, mantap sekali dan volumenya gede dan membentuk bullish engulfing. So, ini sangat besar kemungkinannya dia akan terus menuju resisten selanjutnya yaitu 3010 yang kemungkinan akan dijebol karena udah dites beberapa kali. Dan target berikutnya adalah sekitar 3600 atau 3700. Moga-moga kesampaian. So, Anda boleh hold your position ya dengan stop loss terbatas di sekitar 2440. Atau mungkin kalau Anda baru entry, Anda bisa entry di sekitar 2790 ya. Anda coba cari entry-nya di bid yang agak tebal di area-area sana. Dan Anda boleh pasang stop loss-nya maksimal di 2450 ya. Jadi moga-moga aja dalam waktu dekat dia bisa sampai ke area resisten 2 ini. Itu untuk Indi ya. Kemudian kita akan masuk ke Adro. Adro juga polanya mirip ya. Ini cup, ini handle ya, mirip banget. Dan ini sudah ada double top dan ini sudah di break juga area yang di sebelah sini. Area yang di sebelah sini resistennya juga udah di break. Ya, 2860-an udah di break.
So kemungkinan dia akan terus melanjutkan kenaikannya, apalagi dia ini sudah membentuk di sini ada low, kemudian di sini membentuk higher low ya, kemudian dia akan membentuk higher high biasanya. So Adro Anda boleh ambil posisi ya. Anda boleh ambil atau cari posisi buy maksud saya di sekitar 3270 atau mungkin Anda boleh tunggu di dekat MA20-nya yaitu sekitar 3200-an ya. Anda boleh pasang tunggu di sana atau mungkin Anda mau pasang tunggu lagi untuk order buy-nya di sekitar 3180-an ya. Moga-moga aja kesampaian dan dia bisa breakout resisten 3460-an ini. Kalau misalnya breakout maka dia akan melanjutkan tanda panah kuning yang pernah saya gambar yaitu ke area 4000-an atau 3940. Saya cukup yakin dia akan sampai ke 4000 ya, round number. So bagi Anda jangan ketinggalan yang belum punya, so manfaatkan ini baik-baik. Tetap jaga stop lossnya di area 3000 bulat lah ya, atau 2980. Ya, itu untuk Adro. Kemudian ada Doit. Doit juga menarik ya. Jadi kemungkinan dia sudah membentuk higher low dan kemudian kemungkinan dia akan membentuk higher high ya, dan ada potensi dia akan sampai ke area 780. So bagi Anda yang belum punya, silakan Anda boleh masuk dengan stop loss di sekitar 525 ya. Moga-moga aja dia bisa sampai ke resisten 1 dan yang kedua ini. Kemudian kita ada juga GCO ya. GCO ini juga golongan energi-energi begitu. Dan dia cakep sekali ya, membentuknya mirip cup and handle dan juga membentuk higher low higher high. Dan juga masih bertahan di atas moving average 50 dan 20. Jadi kemungkinan besar dalam waktu dekat dia akan breakout ya. Kemudian kalau kita target mungkin round number aja di resisten 300. Ya, 300 round number yang mungkin akan menjadi target. Kelihatannya oh ya, ya di sini ada resisten juga. So, ini merupakan area yang cukup menarik menurut saya. Ya, sekitar area 289 atau 3000 ya. Jadi 300 maksud saya. GCCO Anda boleh ambil posisi buy. Entry-nya Anda boleh cari yang pertama di sekitar 200 ya, kalau misalnya dikasih pullback sejauh itu. Yang kedua saya kira potensinya untuk entry adalah di sekitar 2221 ya. Dan Anda boleh pasang stop loss-nya di sekitar 180 ya. Saya kira dia akan menuju resisten 300-an. Nggak terlalu lama lagi ya, karena bentuknya udah bagus dan secara price action sudah confirm. Kalau misalnya kita gambar trend line lagi di sini ya, kalau kita gambar trend line dan kita copy menjadi channel, mau saya agak rewel ya, setidaknya dia bisa lah ke resisten 260-an ya, setidaknya dia bisa ke sini dulu lah, 270-an ya. Jadi ada dua konfirmasi dan ini juga volumenya cukup gede. Nextnya adalah Alfamart atau AMRT ya. Jadi ini cukup menariknya adalah ini saya pernah share di grup ya, kalau nggak salah kemarin Jumat. Dia sudah breakout dari downtrend line yang resisten miring ini ya. Jadi kemungkinan dia akan berlanjut minimal di atas 1735-an, di atas 1750-an dia akan berkutat di situ dan cenderung akan naik. Cukup menarik, Anda bisa masuk untuk Alfamart ini ya, dan Anda boleh pasang stop loss-nya di, ini mau saya agak lecek ini, sekitar 1595, atau kalau Anda mau lebih ketat bisa di bawah moving average 20 yang sini. Targetnya adalah sekitar 2000 terlebih dahulu. Mungkin juga dia bisa ikut uptrend line biru ini, bisa sampai 2200. So Anda boleh buy and hold dengan stop loss di 1650-an.
dengan target sementara kita set dulu di 2000 aja ya. Itu kemudian ada Goto. Goto ini rupanya yang menggerakkan IHSG akhir-akhir ini. Nah, kalau kita lihat mungkin ya dalam minggu depan seperti IHSG yang kita lihat sudah mendekati resisten ya. Saya tidak perlu ulangi lagi yang IHSG tadi saya jelaskan sudah mendekati resisten. Demikian juga Goto ya, dia sudah dekat sekali dengan resisten daily. Kalau weekly-nya saya pasang di sini, ini chartnya belum terbentuk, jadi kita akan pakai chart daily aja. Dia sudah breakout dari moving average-nya ini yang kecil, karena chartnya belum terlalu banyak, maka MA-nya juga belum terbentuk banyak ya, baru MA20 aja. MA50 dan kemungkinan hari Senin atau mungkin dalam minggu depan ada koreksi sedikit. Nah, kalau ada koreksi sedikit itu Anda bisa manfaatkan pantulannya untuk ngambil posisi ya. Menurut pandangan saya sih sekitar Fibo 50-an ini cukup menarik untuk Anda jaga. Ya, jadi bisa aja terjadi penurunan harga dulu. Agak rewel mouse-nya. Terjadi penurunan harga terlebih dahulu sampai ke area sini, kemudian baru dia akan breakout ke atas lebih lanjut. Ya, itu untuk Goto Anda boleh perhatikan, tunggu buy di area 260 dengan stop loss. Saya gambar aja. Buy-nya di sekitar 260 ya. Kemudian stop loss-nya Anda pasang di sekitar 232 atau bawah sedikit. Ya, dan targetnya di sekitar 314 atau lebih bisa juga. Tapi saya kira ya let's see lah apakah dia mampu mendobrak resisten ini enggak setelah dia mantul ke atas. Tapi menurut saya lebih baik di TP sebagian dulu di area 316 ya. Kita lihat apakah dia akan mendobrak ke atas atau enggak, itu nanti aja minggu depan. Selain Goto ada BBHI yang lebih rame. Tapi menurut saya belum sinkron antara news yang keluar untuk menggenjot harga naik ya, karena ini ada Alubang, ada acara apa atau apa begitu yang kelihatannya mau dijadikan katalis untuk menaikkan harga. Tapi bagi saya secara price action belum ada konfirmasi yang terlalu meyakinkan. Ya, justru saya lihat di bawah ini masih ada support weekly yang menurut saya hati-hati, jangan-jangan mau dibanting sampai sana dulu baru kemudian naik. Ini merupakan area support secara weekly. Sorry agak lemot soalnya mouse-nya kurang bagus lagi. Baru aja kemarin rewel, so hati-hati bisa aja dibanting dulu sampai ke area 2 ini. Tapi kalau misalnya ternyata mendadak naik dan saya nggak kebagian cuan untuk BBH ini, saya tidak menyesal ya, karena memang patokan saya adalah secara price action dia ada konfirmasi atau tidak, walaupun beritanya mau keluar berita sebagus apapun. Apalagi di sini moving average 200-nya ya tanggung, kelihatannya ini mau dicapai. Ya ada dua kemungkinan, moving average ini naik ke atas baru kemudian dicapai dan kemudian mantul, atau harga turun sampai ke sini baru kemudian naik. Jadi masih ada dua skenario yang belum confirm. Yang mana menurut saya ini bisa sampai sini dulu baru naik. Atau bisa juga yang terjadi adalah kemungkinan kedua, yaitu dia bisa turun lagi sampai sini baru kemudian mantul. Kita lihat aja nanti dua titik ini Anda perhatikan dulu, 4550 atau 4025. Bila ada reaksi pantulan di sana, barulah Anda masuk. Atau kalau memang Anda mau masuk terlebih dahulu, karena mungkin tidak mau ketinggalan, ya Anda boleh masuk kecil dulu saja ya. Saat ini dengan stop loss terbatas di sekitar 4.600. Kalau misalnya Anda mau masuk. Tapi saya orangnya lebih suka nunggu. Jadi lebih baik nunggu aja di bawah sini ya. Jadi kalau misalnya Anda mau masuk di sini ya silahkan.
Tapi tetap jangan lupa dijaga aja stop lossnya di 4.600. Bisa aja memang dia tiba-tiba Senin digoreng langsung naik ke sini. Tapi menurut saya ini belum confirm mencapai support. Jadi bagi saya belum ada alasan kuat untuk saya entry. Ya, ini juga belum nyampe. Jadi mungkin untuk kenaikan sementara sih mungkin aja. So let's see aja dalam minggu depan apakah dia membentuk tren naik yang kuat secara daily. Baru kemudian kita bisa entry setelahnya, atau Anda tunggu saja di dua level area ini reaksinya bagaimana. Menurut saya lebih baik nunggu aja. Atau kalau misalnya Anda mau masuk, tes kecil dulu aja karena secara price action, secara chart belum terbukti. Kemudian ada MCOL ya. MCOL ini juga cukup menarik karena dia sudah mantul dekat moving average 20 ya, dan kita lihat dia membentuk bullish engulfing yang sangat kuat. Jadi mungkin saja namanya saham ini nggak tahu ini termasuk gorengan apa enggak ya. Tapi ya mungkin bisa sedikit agak agresif kalau sahamnya seperti ini. Anda boleh lah masuk nunggu buy on breakout. Anda boleh buy on breakout di sekitar 7.400 dan Anda boleh jaga stop lossnya di bawah candle ini sekitar 6.500. Ini mungkin untuk copet-copet aja. Atau opsi kedua adalah Anda boleh tunggu di sekitar 6.800. Kalau misalnya dikasih retracement ke arah sini dulu, baru kemudian harga akan diangkat lagi ke atas. Bisa jadi. Ada dua skenario. Ya, bisa aja dia mantulnya dari sini. Sorry, ini agak rewel mouse-nya. So, bisa aja turun kemudian naik. Saya lebih suka nunggu sebentar atau mungkin nawar-nawar sedikit di area bid yang tebal di 7.075-an. Setelah itu ada DMMX. DMMX ya, jadi ini juga cukup menarik. Di mana tahun lalu sempat membuat rekor naiknya gila-gilaan dan sangat ekstrim, dan kemudian turun ekstrim juga. So, apakah tahun ini akan membentuk hal yang sama? Beberapa hal yang cukup menarik dari DMMX adalah dia udah mulai golden cross MA 20 dan 50-nya. Dan kemudian di sini ada resisten yang cukup stabil, kemungkinan dia akan menuju ke sana. Terus yang kedua adalah ini membentuk area support yang cukup cantik ya. Jadi Anda bisa nunggu di 1940-an kalau menurut saya. Atau Anda bisa nunggu di bawahnya sekitar 1900-an ya, 1940 atau 50 atau 1900. Anda bisa pasang stop lossnya di 1730 maksimal. Ya, karena kalau dia kesini berarti dia udah nggak kuat dan jebol dari support. Tapi sepertinya kemungkinan besar dia akan mantul dan kemudian lanjut naik ke atas ya. Skenario-nya seperti ini. Sebentar saya gambar ya, skenario seperti ini. Kemudian dia sooner or later dia akan naik menuju moving average 200. Oke, itu untuk DMMX. Kemudian ada UNVR yang terakhir dan lagi ngetrend sejak kejatuhan IHSG setelah libur lebaran kemarin. Ya, dia sudah breakout dari moving average 200. Saya sudah share ini di grup ya, dan kemungkinan secara weekly ya, kalau secara weekly ini memang lebih ke long term stock ya, long term saham. Kemungkinan ini merupakan bisa jadi area kebangkitan UNVR ya, setelah sekian tahun dibawa turun terus 1,5 tahunan ya. Dan ini juga membentuk pola mirip N. Dia sudah mantul dengan cantik dari support monthly ya, dan dia very strong bull ya. Jadi kemungkinan ini merupakan salah satu tanda bahwa era bearishnya UNVR sudah mulai berakhir ya. Jadi kemungkinan dia nanti akan kena resisten kemudian dan membentuk turun sebentar koreksi, membentuk higher low, kemudian menciptakan higher high dan seterusnya. Untuk tahun ini kemungkinan saya kira dia akan ngejar area 6.800 atau 7.200-an. Saya kira itu sangat masuk akal, bahkan mungkin nggak sampai
6 bulan ya, mungkin bisa akan sampai ke sekitar EMA 200 alias resisten weekly dan monthly yang ada di sini, karena ini merupakan resisten yang cukup kuat. So bagi Anda yang belum punya, jangan ketinggalan untuk entry karena ini potensi untuk naiknya cukup besar kalau dilihat secara price action. Tetap dijaga stop loss-nya, atau mungkin Anda mau sambil investasi, ini juga tidak masalah ya. Jadi kita lihat aja kalau misalnya dalam minggu depan atau beberapa hari ini dia breakout resisten kotak merah ini, kemungkinan dia akan baru mantul itu di sekitar resisten 5550. Ini merupakan resisten kuat yang kemungkinan akan membuat koreksi sementara ya. Jadi kalau yang merah ini kelihatannya belum begitu kuat, tapi tetap hati-hati. Bagi Anda yang sudah punya dari bawah, Anda boleh TP sebagian dulu di sini. Ya, nanti kalau misalnya dikasih pullback atau retracement di sini, Anda boleh masuk lagi ya untuk dapat uptrendnya di kemudian hari. Oke, saya kira sekian dulu beberapa saham yang bisa ditrendingkan dalam minggu depan atau besok. Jadi semoga apa yang saya sampaikan ini boleh menjadi insight bagi Anda dan memperbesar peluang Anda untuk cuan. Terima kasih sudah nonton dan salam profit.